Apakah teman-teman pernah merasakan, ah, kayaknya nggak ada yang menarik di sini, nggak ada yang bisa difoto. Tempatnya nggak sesuai ekspektasi, nggak asik tempatnya. Hal itu bisa saja terjadi. Hari ini saya mau kasih tips bagaimana agar kita semua, teman-teman dan saya, ketika memotret, tidak pulang dengan tangan hampa. Hai, biasanya sebelum memotret, kita suka meriset tempat yang mau kita tuju. Biasanya kita riset di Google, entah tanya sama orang-orang atau lain sebagainya. Dari situ kita bisa tahu di mana tempat yang kita tuju, kira-kira tempatnya seperti apa, suasananya seperti apa, dan lain sebagainya. Ketika sampai di sana, pasti kita ingin mendapatkan momen-momen yang terbaik, ingin mendapatkan hal-hal unik yang bisa kita foto. Tapi kadang, ekspektasi kita bisa jadi terlalu tinggi. Ternyata sampai di sana, berbeda sekali, jauh sekali dari apa yang kita bayangkan. Sampai-sampai kita berpikir, nggak ada yang bisa difoto di sini, nggak ada yang menarik. Tapi sebetulnya, ada. Jalanan tidak hanya berisi orang-orang. Jalanan juga berisi banyak sekali benda-benda atau objek-objek tertentu. Kalau kita mau coba perhatikan, kita mau lebih sabar lagi, kita mau lebih fokus lagi, kita mau lebih teliti lagi, ternyata objek sehari-hari yang biasa kita temui di jalanan itu bisa jadi sangat menarik. Hampir semua benda-benda yang ada di jalanan itu pasti ditaruh oleh seseorang atau mungkin beberapa orang. Entah benda tersebut ditaruh dengan tujuan estetika atau mungkin hanya spontanitas belaka. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat atau bagaimana kita bisa memotret benda-benda yang biasa tersebut menjadi suatu foto yang menarik? Saya mau jawab pertanyaan tadi dengan satu pertanyaan. Apa yang membuat benda tersebut unik buat teman-teman atau saya? Misalnya, apakah benda tersebut punya bentuk yang unik? Atau tulisan? Atau warna? Atau peletakan? Bisa juga tekstur? Bisa juga segi estetika? Dan lain-lain. Kita bisa lihat benda tersebut dari berbagai macam sisi. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Jadi jalanan bukan hanya soal orang, tapi juga hal yang berhubungan dengan orang. Dalam hal ini, yaitu benda tersebut. Kalau kita bisa melihat betapa uniknya satu benda ketika ada di jalanan, seperti tadi ya, ada warna, ada tekstur, ada tulisan-tulisan mungkin ya, atau hal-hal unik lainnya ya yang bisa kita lihat, itu semua bisa kita foto. Dan hasil fotonya pun saya pribadi yakin pasti akan menarik untuk kita semua. Ya, jujur memang saya bukan seorang profesional, ya bukan. Saya hanya penghobi saja, tapi saya juga senang berbagi sedikit pengetahuan, berbagi pengalaman, ya, supaya bisa saling bermanfaat satu sama lain. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa di sana ada misalnya katakan satu dinding yang menarik, di sana ada satu patung yang oke, di sana ada satu mural yang nggak biasa tulisannya. Kita bisa ke sana. Kita bisa lihat dari berbagai macam sisi, dan kita bisa foto itu. Dengan kita mampu melihat benda-benda tersebut, dengan kita yang nggak perlu buru-buru, tenang saja, toh karena itu benda mati jadi nggak akan kemana-mana, ya. Kalau kita mampu melihat sudut lain dari benda-benda tersebut yang ada di jalanan, yakinlah teman-teman, saya
ketika memotret di jalan, itu tidak akan pulang dengan tangan hampa. Nah, itu tadi contoh dari minat street photography. Ya, teman-teman tadi sudah mendengarkan penjelasan saya, sudah lihat juga contoh-contoh foto yang saya berikan. Ya, sekali lagi saya bukan profesional, tapi ya saya senang berbagi saja. Sekarang, bagaimana kalau minat fotografi lain, misalnya pemandangan? Ya, sama sebetulnya menurut saya, prinsipnya akan beda jauh. Ya, selama kita bisa melihat hal-hal unik dari satu benda, entah itu warnanya, mungkin tempatnya atau letaknya di mana, ya, kita bisa mendapatkan foto yang bagus. Mungkin yang membedakan adalah objek spesifiknya. Kalau di jalan kan mungkin ada rambu, ada ya benda-benda yang biasa kita lihat, ya misalnya ada ya ketika ketemu warung misalnya ya, ada banyak-banyak benda yang digantung di situ dan macam-macam sekali. Tapi kalau misalnya di alam pemandangan, ya mungkin bunga, ya gunung, pohon, tumbuhan, ya berkaitan dengan alam. Yang membedakan hanya itu menurut saya, objek spesifiknya. Tapi sekali lagi, selama kita bisa melihat sisi lain, ya, kita mau gali lebih dalam lagi, kita mau jadi peka lagi, jadi terbuka akan kemungkinan foto yang bisa kita dapatkan, kita semua, teman-teman dan saya, pasti ketika memotret dimanapun, tidak akan pernah tersirat dalam pikiran, nggak ada yang menarik di sini untuk difoto. Pasti akan selalu ada hal menarik yang bisa kita foto. Pada saat kita merasa tidak ada yang bisa difoto sama sekali di satu tempat, disinilah pentingnya bagi seorang fotografer untuk tetap terbuka, untuk menjadi terbuka dengan semua kesempatan memotret yang ada. Silakan nanti tonton video yang saya taruh di sini. Semoga hal-hal tersebut bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menjadi inspirasi dalam fotografi. Dadah!